Untuk contoh berikutnya, saya akan tinjau fungsi f of t sama dengan 1 untuk t lebih besar dari 0 dan 0 untuk t lebih kecil dari 0. Nah, ini yang dikenal sebagai step function. Kalau saya ilustrasikan dalam grafiknya, fungsi ini akan terlihat sebagai berikut. Kalau katakanlah ini adalah y-axis kita, ini adalah the t-axis ya. Saat t sama dengan 0 ya, nilai dari f adalah 1, kemudian untuk t lebih besar dari 0, t juga f of t akan sama dengan 1. Adalah fungsinya. Ketika t lebih kecil dari 0, fungsi ini memiliki nilai sama dengan 0. Ini terlihat ada step di sini, ada step saat t sama dengan 0. Nah, kita akan tinjau untuk fungsi ini unilateral dan bilateral Laplace transformnya. Pertama kita akan lihat unilateral Laplace transform. Sekali lagi kita menggunakan definisi dari unilateral Laplace transform. L of f sama dengan integral dari 0 ke tabung hingga f of t e to the negative st dt, di mana sekarang ya, karena f of t itu sama dengan 1 untuk interval dari 0 ke tabung hingga, integral ini menjadi sama dengan integral dari 0 ke tabung hingga e to the negative st dt ya. Perhatikan di sini ya, integral ini itu sama dengan Laplace transform dari fungsi f of t sama dengan 1. Karenanya integral ini itu akan sama dengan 1/s untuk s lebih besar dari 0. Jadi kalau kita bicara unilateral Laplace transform, integral dari Laplace transform dari f of t sama dengan 1 itu sama dengan Laplace transform dari step function, di mana stepnya itu terjadi pada t sama dengan 0. Sekarang kita bicarakan bilateral Laplace transform dari fungsi di atas. Sekali lagi kita menggunakan definisi Laplace transform dari f itu sama dengan integral dari negative infinity ke infinity f of t e to the negative st dt ya, sama dengan, saya akan pecah integral ini menjadi dua bagian. Pertama adalah integral dari negative infinity ke 0 f of t e to the negative st dt plus integral dari 0 ke positive infinity f of t e to negative st dt. Okay. Untuk integral yang pertama di ruas kanan, f of t nya itu sama dengan 0 karena kita bicara interval dari t untuk interval t less than 0 ya, this part. Untuk integral kedua, f of t sama dengan 1 ya, kita bicara part ini di definisi fungsi f ya, sehingga jumlah dari integral ini itu akan sama dengan 0 plus integral dari 0 ke tabung hingga 1 kali e to negative st dt sama dengan integral dari 0 ke tabung hingga e to negative st dt. Nah, sekali lagi hasil akhir ini itu tidak lain adalah Laplace transform atau unilateral Laplace transform dari 1. Okay. Sehingga integral ini sama dengan 1/s untuk s lebih besar dari 0. Okay. Jadi kalau kita bicara step function, untuk fungsi step function, unilateral Laplace transform dan bilateral Laplace transform exist. Ya. Nah, mulai sekarang saya tidak akan lagi membicarakan bilateral Laplace transform. Saya akan fokus lebih kepada unilateral Laplace transform. Nah, di contoh berikutnya, saya akan meninjau fungsi f of t sama dengan e to the a t, di mana a adalah sebuah konstan.
Nah, kita akan melihat apakah fungsi ini memiliki unilateral Laplace transform atau tidak. Dalam hal ini, Laplace transform dari f of t itu sama dengan integral dari 0 ke tambah hingga e to the at times e to the negative st dt. Nah, ini sama dengan integral dari 0 ke tambah hingga e to the a minus s times t dt, atau sama dengan integral dari 0 ke tambah hingga e to the negative s minus a times t dt. Ya. Nah, sekarang kalau saya introduksikan variabel baru, saya nyatakan s minus a sebagai s hat. S hat sama dengan s minus a. Nah, menggunakan definisi ini, saya ganti suku s minus a di eksponen tersebut dengan s hat, sehingga saya hasilkan integral dari 0 ke tambah hingga e to the negative s hat t dt. Nah, kita perhatikan di sini sekali lagi, integral ini adalah Laplace transform dari fungsi f of t sama dengan 1. Tapi sekarang alih-alih menggunakan s, saya menggunakan s hat. Jadi integral ini itu sama dengan 1 s hat, ya. 1 ke s hat, ya, sama dengan 1 dibagi s minus a, di mana s hat-nya itu lebih besar dari 0. Nah, karena s hat sama dengan s minus a, kondisi ini sekarang menjadi s minus a lebih besar dari 0 atau s lebih besar dari a. Nah, ini adalah Laplace transform dari e to the a t. Ya. Secara umum, ya, kalau katakanlah saya memiliki fungsi g of t, saya memiliki fungsi g of t sama dengan e to the at times ft, di mana f of t itu memiliki Laplace transform. So L of t itu sama dengan katakanlah capital F of s. Ya. Maka dalam hal ini Laplace transform dari g of t, ya, itu sama dengan Laplace transform dari e to the at f of t sama dengan, saya sekarang menggunakan definisi lagi, integral dari 0 ke infinity e to the at, ya, f of t, ya. Sekali lagi ini adalah g of t kita, times e to the negative st dt. Ini sama dengan integral dari 0 ke tambah hingga f of t times e to the a minus a, ya, times t dt sama dengan, sekali lagi saya akan menggunakan change of variable sama dengan kasus sebelumnya. Saya akan menggunakan s hat. Saya akan menggantikan suku ini dengan s hat, sehingga saya dapatkan integral dari 0 ke tambah hingga f of t, ya, e to the negative s minus a t dt sama dengan integral dari 0 ke tambah hingga f of t times e to the negative s hat t dt. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tidak lain adalah definisi dari Laplace transform, tapi sekarang alih-alih menggunakan s sebagai variabel kedua, saya menggunakan s hat sebagai variabel kedua. Jadi integral ini itu sama dengan, ya, f of s hat, ya. Sekali lagi ini adalah definisi dari Laplace transform, tapi sekarang saya mengganti s dengan s hat, ya. Nah, karena s hat itu sama dengan s minus a, ya,
saya dapatkan f of s minus e. Di sini saya menunjukkan Laplace transform dari beberapa fungsi yang akan kita gunakan saat membahas aplikasi. Misalnya Laplace transform dari 1 sama dengan 1 over s, kita sudah turunkan ini ya. Nah yang penting buat kita juga adalah Laplace transform dari dua fungsi cosine dan sine. Nah di sini saya tunjukkan ya bahwa cosine omega t akan memiliki Laplace transform s dibagi s squared plus omega squared. Fungsi sine omega t itu memiliki Laplace transform omega dibagi s squared plus omega squared ya. Nah untuk lebih detailnya ya, Anda bisa merujuk ke apa yang dikenal sebagai table of Laplace transform. Di situ akan Anda temukan lebih banyak fungsi serta Laplace transformnya. Nah sejauh ini yang kita lihat adalah proses dari kiri ke kanan, dari f, little f ke capital F ya. Jadi kalau misalnya saya punya fungsi f of t sama dengan 1 ya, kalau Laplace transform dari fungsi ini ya, adalah 1 over s. Jadi prosesnya dari 1 ke sebelah kanan untuk mendapatkan 1 over s. Sekarang bagaimana kalau saya memiliki fungsi capital F of s yang misalnya sama dengan 1 over s. Nah, karena fungsi ini f of s didefinisikan di s domain, saya ingin mendapatkan fungsi padanannya di time domain. Nah, untuk itu saya melakukan proses kebalikan yang dikenal sebagai inverse Laplace, L inverse ya. Jadi inverse Laplace dari f of s sama dengan 1 over s itu adalah fungsi 1 di time domain f of t ya. Nah operator ini dikenal sebagai inverse Laplace transform. Jadi kalau misalnya saya memiliki fungsi sekarang capital F of s sama dengan 1 over s minus a, maka untuk fungsi ini ya, inverse Laplace transformnya adalah fungsi e to the at yang didefinisikan di time domain. Demikian juga kalau misalnya saya memiliki fungsi katakanlah omega dibagi s squared plus omega squared, maka inverse Laplace-nya diberikan oleh fungsi sin omega t yang merupakan fungsi di time domain. Nah, yang juga diperlukan untuk diskusi selanjutnya adalah derivatif dari sebuah fungsi. Katakanlah saya memiliki fungsi f yang differentiable, ya, di mana derivatifnya dinyatakan sebagai f prime, dan fungsi f ini ya, juga memiliki Laplace transform yang diberikan oleh capital F of s. Jadi f adalah fungsi yang differentiable dan memiliki Laplace transform capital F of s. Nah, jika demikian maka Laplace transform, ya, Laplace transform dari f prime itu adalah s times f of s minus f of 0. Demikian juga kalau saya memiliki fungsi yang twice differentiable dan fungsi tersebut juga memiliki Laplace transform yang diberikan oleh capital F of s, maka Laplace transform dari fungsi tersebut adalah s squared times capital F of s minus s times f of 0 minus f prime of 0. Nah, suku ini ya, f of 0 dan juga f prime of 0 adalah apa yang dikenal sebagai initial value ya. Dalam hal ini ya, keduanya berhubungan dengan nilai dari fungsi f dan f prime ya, pada saat t sama dengan 0. Nah, jika kita asumsikan bahwa t sama dengan 0 adalah initial value-nya, ya, initial time, maka value tersebut dikenal sebagai initial value. Nah, biasanya initial value itu diperlukan saat kita menyelesaikan
problem-problem yang berhubungan dengan initial value yang dikenal sebagai initial value problem.